Aku ada pertanyaan lagi Pak Ade, buat nyambung Matius. Lalu kalau entitas kedewatan seperti Sang Hyang Pasopati itu, kalau mereka tuh beliau tuh bisa berkomunikasi dengan manusia, kalau bisa itu gimana tuh Pak Ade? Cara dia berkomunikasi dengan manusia atau tidak ada sama sekali atau gimana? Oh banyak. Begini, banyak manusia itu yang bisa berkomunikasi dengan Sang Hyang Pasopati baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Kalau secara langsung ya katakanlah kayak Pak Ade Budi gitu kan, secara langsung beliau rawuh kemari dan kita ada dialog, ada ngobrol, beliau memberikan perintah untuk doa bersama, untuk doa kepada Sang Hyang Wenang, kepada Tuhan ya. Dan dari doa kita itu beliau juga ikut andil untuk ikut memenuhi doa-doa yang kita harapkan tadi. Ya misalnya begini, Stephen, Eric ingin rumahnya aman, tidak diganggu orang jahat, tidak diganggu rampok, maling dan sebagainya. Itu bisa ditempuh melalui doa, bisa kan? Tapi apakah cukup dengan doa tanpa ada tindakan? Coba menurutmu gimana Matius? Nggak bisa kan? Kan ancamannya lebih banyak yang fisik biasanya. Ya. Jadi begini, kita itu doa itu kan memang sudah ya bisa dikatakan semua orang tahu lah gimana etikanya kita memang harus berdoa pada Tuhan. Tetapi itu kan tidak bisa kita hanya mengandalkan doa yang apalagi yang hanya ucapan mulut. Tapi doa itu harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Kita berdoa mudah-mudahan rumahku aman. Ya tindakan nyata apa? Cari security yang jaga, pasang CCTV, ya kan? Kalau ada rumah yang temboknya kira-kira udah bolong, rapuk, terus rumahnya ini kayaknya udah atapnya udah mulai rusak, yang kalau nggak dibetulin bisa runtuh, bisa mencelakai juga kan? Nah, kepada siapa minta tolong? Pasti kepada tukang, ya kan? Apakah cukup dengan doa? Nggak bisa. Ya Tuhan, tolong betulin genteng saya yang bocor. Nggak bisa, karena itu ada teknis yang harus dilakukan oleh manusia. Iya. Juga dalam hal yang lebih luas, ada gunung meletus, ada yang oke, semua orang silahkan kalau memang mau berdoa pada Tuhan. Tapi apakah cukup hanya dengan doa? Coba sekarang doa minta keselamatan, tetapi tinggalnya hanya 5 kilo di bawah kawah Semeru, ya tetap hangus. Tinggal saja di jalur-jalur yang dilewati lava pijar, yang dilewati awan panas. Setiap hari doa 100 kali pun ya nggak menjamin. Terjadi erupsi ya gosong, ketimbun semua, ya nggak? Jadi doa itu ya harus mencakup 4 unsur. Hati kita, ucapan harus sinkron, kemudian pikiran kita kreatif, menciptakan atau kreatif untuk mewujudkan doa. Kalau sudah menemukan cara, tindakan yang keempat. Tanpa itu ya doa cuman not action talk only atau NATO. Omong doang. Ya kan? Tuh, iya. Saya mau tanya dulu. Jadi boleh. tadi kan dibilang 4 ya Pak De ya. Hati, terus dari pikiran, ucapan, tindakan. Nah, itu berarti datangnya itu dari doa gitu ya. Kalau ada masalah, ada apa gitu, kita berdoa cari jawaban gitu. Orang berdoa itu kan itu tadi kan harus meliputi 4 unsur. Hati, ucapan, pikiran, tindakan. Itu harus golong gilik bulat. Itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisah. Ya kan?
tidak bisa kita itu memisah salah satu kita mau doa dengan hati saja. Ya itu kalau boleh dilakukan kalau orang yang lemah banget nih, tenaganya udah nggak punya atau lagi berbaring sakit di rumah sakit, doa bisa dengan hati saja dan ucapan saja. Tapi kan untuk kesempurnaan suatu doa itu harus mencakup 4 hal itu. Doa, iya. Sekarang Erik coba doa minta kesehatan coba. Ya Tuhan, saya minta kesehatan, semoga saya sehat selalu. nah udah selesai gitu. Iya. Terus nanti makan yang serba berlemak kolesterol. Sama aja tindakan. Sama aja kan? Iya, nggak sinkron kan. Iya. Itu makanya ucapan yang tadi diucapkan Erik itu hanya ikrar di mulut. Dari mulut, iya. Rasa yang ada di dalam hati keluarkan di mulut bentuk ikrar, ya kan? Supaya lebih mantap. Tapi apakah cuma cukup berhenti di situ? Enggak kan? Nah, itu. Harus berpikir makanan apa yang nggak sehat. Nah, baru tindakannya jangan dimakan. Iya, itu pikiran kita gunanya untuk mikir. Pilih makanan mana yang sehat, mana yang enggak. Apakah cukup hanya stop di pikiran saja? Coba tanya Matius. Jangan berharap dengan doa, lakukan doanya. Iya kan, lakukan kan dengan tindakan kan. Iya. Nah itu. Berarti kalau semua doa itu asalnya dari hati ya Pak De? Iya dari hati. Karena hati itu rasa, perasaan. Dari perasaan ini softwarenya. Software kemudian kalau dalam ilmu bahasa mesin itu ya kita ngetik dulu bahasa mesinnya. Hati kita ngetik bahasa mesinnya. Terus di enter. Enternya apa? Ucapan. Jadi kalau seperti itu banyak dong ya orang kalau gitu yang berdoa ingin happy atau bahagia tapi dia nggak tahu caranya, tindakannya atau ucapannya atau pikirannya gimana. Jadi akhirnya hanya di hati dan ucapan ngomong ingin bahagia. Tapi karena dia nggak komplit tahu seperti yang tadi Pak De jabarkan, jadi akhirnya ya walaupun ingin happy tapi nggak bisa bahagia di hidupnya. Ya. Seperti berangan-angan ya. Ya seperti berangan-angan. Iya, doanya. Kenapa orang bisa begitu? Ada 2 penyebab. Tahu tapi tidak mau melakukan, atau tidak tahu sama sekali dan itu bisa masuk kategori orang yang sangat goblok. Iya. Sudah tahu nggak mau melakukan, udah pemalas goblok lagi. Ya. Komplit. Nah udah. Maka kalau dalam ilmu spiritual Jawa ini juga ilmu spiritual universal. Artinya bisa diaplikasikan oleh siapapun lintas suku, bangsa, agama di seluruh planet bumi ini. Karena semuanya basisnya sama ya. Basisnya sama. Iya. Cuman kan ini kemampuan kita ini untuk memahami diri sejati, memahami metafisik yang dalam diri kita itu tepat apa tidak. Metafisik, sesuatu yang ada di balik benda fisik. Ya enggak? Kalau fisik kan hanya fisiknya aja bendanya. Kalau metafisiknya berarti kan softwarenya. Softwarenya, iya. Iya. Nah, terus kalau misalnya orang ya mau memperbaiki software gitu, mau memperdekat diri dengan hatinya dia sendiri gitu, mau mengenal dirinya lagi gitulah, itu harus gimana? Mau di-upgrade gitu ya, softwarenya ya? Upgrade. Iya. Dari Intel Core i5 jadi i7 gitu ya. Ya, baru. Itu namanya mengasah batin. Oh. Cara mengasah batin banyak caranya. Ada meditasi, ada dengan cara berdharma. Kenapa berdharma? Apa hubungannya dengan batin? Ya karena orang yang berdharma itu orang yang peka terhadap lingkungan. Membantu lingkungan seperti lagi. Iya. Kalau orang yang cuek ndablek, taunya hanya diri sendiri itu kan egois. Iya. Itu jelas orang seperti itu nggak peka. Makanya bangunlah kepekaan humanisme. Kalau kita peka terhadap lingkungan, terhadap nasib orang, otomatis kita pun peka terhadap diri sendiri. Orang yang sudah peka terhadap lingkungan itu pasti dharmanya tinggi. Berarti yang seperti Pak De tadi bilang memberi kehidupan ya, Ya, semuanya ya. Betul. Itu yang disebut memberi kehidupan pada seluruh makhluk hidup. Jadi singkat kata, urip harus murup. Urip itu hidup, murup itu menyala. Menyala artinya berguna. Jadi maksudnya berdharma itu berguna, Pak? Iya. Berdharma itu kan artinya ya hidup kita menjadi berguna. Kalau kita tanpa dharma, kita sebaliknya mencelakai,
yaitu artinya kita melakukan sesuatu yang buruk, melakukan dharma yang buruk. Dharma yang buruk akan menghasilkan karma buruk. Dharma yang baik akan menghasilkan karma yang baik. Kalau dharma bisa netral, Pak. Ya, Kalau dharma bisa netral. ya ini istilah ya. Ini istilah, tinggal bagaimana seseorang memberi nilai. Dharma itu memang identik dengan kebaikan, ya kan? Kalau keburukan itu ya sebaliknya dari dharma itu kan kejahatan ya, atau tindakan mencelakai. Banyak sih istilah untuk menyebut tindakan yang sebaliknya dari dharma. Akibat dari dharma maupun akibat dari kejahatan itu bentuknya karma. Nah, karma itu ada yang good karma, ada yang karma yang buruk. Nah, ini kalau dalam konsep agama ini yang disebut pahala dan dosa. Ya lebih realnya sebenarnya kalau kita bicara antara hukum timbal balik yang berupa kalau kita melakukan kebaikan, timbal baliknya kebaikan juga. Kita menanam keburukan, timbal baliknya atau hukum sebab akibat, hukum karmanya ya pasti buruk buruk juga.